gambaran-gambaran kematian. Tidur itu mati. Dan kita senantiasa dijaga oleh Allah. Jadi Allah Taala kita bersyukur kepada Allah Taala kita dibangun oleh Allah dan diberikan kekuatan iman. Allah Taala mampu melakukan kita dari rumah. Terus ke masjid yang berangkat kita ini Pak diampuni dosa-dosa kita dan dinaikkan derajat. Jadi kita harus bersyukur, bahkan harus merasa sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayangnya kepada kita ini Pak, pada seluruh makhluk, apalagi pada manusia. Itu lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak 70 kali. Nah, saya selalu kalau kita sholat itu ya kita dilahirkan di muka bumi ini, kita berencana ini rencana Allah. Manusia ini, kita ini dijadikan Allah sebaik-baik makhluk ciptaan, sebaik-baik makhluk ciptaan. Semuanya makhluk Allah, masuk malaikat, jin, iblis, itu yang tidak kelihatan masuk. Kerbau, sapi, kambing, bebek, ayam, dan semua ini sudah. Dan dia tuh, ya, sangat dijaga Allah Maha Penyayang, Allah Maha menjaga, Allah memberi rezeki, menjaga. Sebaik-baik ciptaan Allah manusia. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tapi dengan syarat kita ini benar-benar menjadi khalifatullah. Ya, menjadi khalifatullah. Menjadi khalifatullah. Menjadi apa yang dipisahkan Allah, bahwa kita ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan dunia ini Allah ciptakan sebagai mazra'ul akhirat, mazra'ul akhirat, kebunnya akhirat. Kita untuk mendapatkan surga itu kita harus di dunia dulu, harus di dunia dulu. Ya, kalau tidak dihidupkan Allah dunia ini kita tidak akan surga. Kita bersyukur Allah Taala kita ini adalah makhluk dari surga. Kembali juga dunia ini adalah fitnah, dunia fitnah, dunia ini ujian bagi orang beriman. Ya. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan siapa yang atas masuk surga, siapa yang atas masuk. Ya. Jadi kita diberi kesempatan hidup. Dan kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah. Kita bersyukur itu lahir di tengah-tengah orang Islam, di tengah-tengah orang Islam. Jadi itu tidak banyak lagi perjuangan untuk menjadi orang Islam. Karena untuk menjadi orang Islam ini
Rasul ini mengenalkan manusia kepada Allah, diutus oleh Allah Taala muka bumi ini hanya untuk mengenalkan manusia kepada Allah, bahwa kamu ini semua dari Allah, ya, dilahirkan oleh Allah Taala di muka bumi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang telah melahirkan kamu melalui perut ibu kamu, dan kamu itu tidak tahu apa. Itu tidak tahu apa. Satu sudah lahir, ya. Ada yang jadi ladang, ada yang jadi sinok, ya. Tidak tahu itu, bukan bicara itu. Inilah namanya sifat apa? Itu sifat yang sering kita kritikan. Ya mana. Di samping sifat Allah yang 99. Ya. Kalau yang 99 itu permohonan kita berdasarkan al-Quran. Dan itu memohon kamu dengan menyebut Asmaul Husna. Tapi yang mana ya, sifat Allah yang Maha memberi anugerah yang tidak pernah diminta atau didoakan atau diminta oleh seluruh makhluk. Jadi Allah yang Maha memberi anugerah yang tidak pernah diminta oleh seluruh makhluk. Ya. Kita dikasih mata, tidak ada wajah sam'a wal absar wal afidah. Allah jadikan kamu bisa dengar. Ini langsung anugerah apa ini bisa dengar. Kita minta supaya dengar. Wal absar, masa lihat. Bisa melihat wal afidah, hati. Nah, hati ini titipan Allah kepada kita. Jangan sampai di hati kita ini ada yang lebih hebat dari Allah. Kita berzikir, subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Maha suci Allah. Tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada yang kita puji sama Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Selain daripada orang kecil, semua selain daripada orang kecil, hanya Allah yang bisa. Jadi kita dalam hati kita ada kekaguman selain lebih daripada kekaguman kita kepada Allah Taala. Karena Allah Maha Perkasa, Dia berjalan di berkah, Dia Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Allah ciptakan matahari. Matahari itu tidak pernah diminta oleh seluruh makhluk. Sudah berapa miliar tahun yang mesti mana? Muncul di timur, tenggelam di mana? Sebenarnya sudah ada. Ya, manusia tidak mampu memelihara. Kalau ada yang kata matahari ini gompel, tahu gompel? Gompel. Siapa yang benar ini? Tapi kita tidak sadar. Ya. Kalau listrik mati, masa kita mati gompel? Apa listrik mati? Masa kita ganti bola? Matahari mati. Siapa yang benar? Itu dipelihara. Ada bulan, siang malam, ya, malam itu istirahat, siang itu begawi, dan semuanya ada diminta oleh kita. Ya. Jadi laki-laki juga kita. Ya. Jadi laki-laki ada kemampuan sebagai laki-laki. Ya. Laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Perempuan itu harus dilindungi. Satu sama lain saling mencintai. Ya, Allah menjadikan rasa cinta pada perempuan rasa cinta pada ini tidak pernah kita minta. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tidak bisa berusaha mencintai makhluk kecuali Allah memberikan rasa cinta kepada kita untuk mencintai. Bagaimana seorang
seekor harimau, ya, menyayangi anaknya, melihara anaknya. Harimau itu makan daging, ya kan? Bagaimana cara Allah melihara anak harimau ini? Ya, singa yang buas. Allah tumbuhkan rasa cinta harimau ini kepada anak. Jadi macam dipelihara. Itu Allah masukkan dalam hatinya itu apa namanya rasa pada harimau ini. Nah begitu juga pada manusia. Manusia ini kita mencintai istri kita mencintai kita, mencintai anak kita, ya, berani korban untuk yang kita cintai. Maka kita senantiasa minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai rasa cinta ini dicabut. Kalau dicabut, kadang-kadang dengan istri dan saya lagi, dengan anak begitu juga. Jadi kita belajar memohon kepada Allah. Ya. Meyakini doa kita. Jangan sampai kita tidak yakin dengan doa. La yarudul qadra illa doa. Tidak bisa merubah takdir ini kecuali doa. Ada orang yang berusaha, ya, itu salah. Ya. Doa itu adalah usaha manusia yang diberikan oleh Allah yang pasti. Jadi doa itu adalah bagian dari usaha, ya, tidak terpisah. Ya. Kalau tidak baik, doa baik, tidak bisa. Kalau ada usaha itu lain, ya belum tentu Pak. Berdagang belum tentu, ya. Tapi kalau doa pasti, ya. Jadi apalagi doa ibu, doakan anaknya, doakan lakinya, wah, dikabulkan Allah. Ibu-ibu yang salehah ini doa itu melebihi 70 wali Pak, 70 wali. Jangan kamu sakit itu orang ini sakit yatim dia, istri dia. Doa yang makbul, 70 wali Pak. Ya Pak, mungkin bicara di negara. Ya. Doa istri 70 wali, satu wali ya, wali Allah baik dikabulkan Allah. Ini 70 wali. Jadi kita bagi bapak-bapak jangan yakin. Nah kalau kita nak sayangi anak kita, ya, yang kita sayangi istri kita, dia doakan anak kita. Kalau itu tidak sayang atau menyakiti hatinya, ya, jadi dia doakan anak kita. Kalau siapa bapak akhirnya boleh Pak, gue ya jangan hati-hati kalau berdoa kepada Allah, ya, doakan suami, doakan anak kita, bahkan doakan orang sekampung ini, ya, wanita yang saleh itu, ya, dikatakan kata ulama, ya, kalau bidadari tadi bagi makhluk Allah yang sangat cantik, ya, untuk melayani manusia lagi di surga, ya, itu sangat cantik. Ada yang kata satu bidadari yang turun di dunia ini, maka seluruh makhluk ini bengong, tahu bengong? Ya, saking cantiknya, sampai rupa dia segala cantik. Ya. Satu. Dapat itu nanti laki-laki ini, ya, paling kecil surganya itu dilayani oleh 2,5 juta bidadari. Ya. 2 juta setengah bidadari. Kalau maknya orang berat, manusia. Jadi kalau kita istri kita salihah, ya, ini kalau bidadari memandang wanita yang salihah ini, itu bagaimana kita melihat bidadari tadi? Maka semua bidadari yang bengong lihat wanita yang salihah. Jadi itu nanti jadi ratu bidadari nanti di surga, ya, wanita yang saleh. Dan ini harus diyakini, ya. Jangan kita dikacau oleh syaitan. Meyakini aku jadi Allah dan jadi Rasul itu diyakini. Karena setan ini, ya, itu yang disuruh sebagai tidak yakin. Sebagai tidak yakin. Kalau kita belajar yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Harus yakin.
Harus yakin. Orang kafir aja, kafir, orang kafir, ya, zamannya Rasulullah, orang apa namanya raja dia sudah perang sama tentara Muslim, tentara Islam. Jadi begitu itu kalah. Jadi ucap kacir tentara kafir itu. Tinggal rajanya, ya, rajanya ditawar, dimasukkan ke dalam tong kan, tong. Kalau masuk itu drum, masuk drum, isi air, kemudian bawahnya dikasih api, direbus. Rajo yang ini kan, rajo ini yang ditawar, anak buahnya yang kecil lari, yang mati, ada yang lari lagi balik ke negerinya. Jadi dia rajo yang lari ini, rajo yang melawan tentara Musa ini, dia dengar apa yang diucapkan oleh Islam. Dia terdengar la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka pertolongan Allah datang apa? Badai, angin semacam, sehingga drum itu apa namanya itu begitu angin sampai ke negeri. Nanti soal dongeng, tapi itu nyata, ya. Jangan tidak percaya dengan itu ya. Ini diciptakan dalam apa? Hikmatul Sahabat. Jadi begitu terlemparlah drum yang berisi rajo ini ke negerinya. Disangka rakyatnya lah mati, ya, berarti tawar, tak balik lagi raja. Begitu dia sampai ke negerinya itu, terus itu dibuka, raja masih hidup sambil mengucapkan la ilaha illallah. Aku mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Selamat dia. Maka satu kerajaan itu masuk Islam. Nah, ini Pak. Ya. Jadi itulah dasarnya kalimat la ilaha illallah. Harus yakin. La ilaha illallah itu artinya kita keluarkan semua makhluk dalam hati kita ini, masukkan satu-satu besar hanya Allah. Ini titipan Allah. Hati ini tidak boleh. Ya. Ada yang lebih dicintai daripada Allah. Tidak boleh. Allah marah. Allah tidak mau disaingi. Aku ciptakan kamu, kok kamu lebih mencintai. Begitu juga jangan ada yang ditakuti kecuali Allah. Walau yakhsha illallah. Jangan kamu takuti kecuali Allah. Wah, kita pernah diuji Pak, orang Islam seluruh dunia. Pernah 2 tahun, 3 tahun takut itu diuji, takut pada selain Allah. Ya, utuh. Ya. Itu kan ujian. Tapi mas, alhamdulillah kita diselamatkan. Itu bangkit lagi iman kita. Wariskan kepada anak cucu kita. Bahwa itu hantu, tahu hantu. Hantu itu akhirnya takut jawab. Takut kepada sana Allah. Nah, itu. Maka harus dijaga. Kayak yang lucunya Pak, dalam agama itu negeri Cina yang katanya sumber sampai itu malah masjidnya dah tutup. Masjidnya dah tutup. Wong yang belum Islam berbondong-bondong apa namanya itu minta perlindungan masjid. Cina itu Pak. Rupanya Cina ini Pak lebih dulu masuk Islam. Ya. Warisan Islam lebih tinggi dari itu. Islam di sana zaman Rasulullah sudah dikirim apa namanya itu para sahabat lebih dari 10.000 di bawah pimpinan Sa'ad bin Waqqas. Mereka berdakwah di sana, berniaga di sana, mati di sini, ya, dan balik lagi ke Madinah. Tahun berapa? Tahun 700. Indonesia Islamnya baru masuk tahun berapa? 1500. Yaitu para warisan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Islam semua. Ya. Itu dakwahnya para wali. Setelah tahun 1700 datang Belanda. Ini
pernah diceritakan oleh Bapak ini kemarin, Pak Ustaz. 1700 ya, dia bukan hanya menjajah ekonomi, tapi dia juga berdakwah, ngajak manusia ini untuk merubah keyakinan, misionaris. Selama berapa? 350 tahun. 350 itu dijajah berapa? 30 tahun. Sehingga orang Islam di Indonesia ini yang tadinya kuat Islamnya lemah. Banyak. Seperti daerah Jogja, Solo, ya. Dulu Jawa Barat ada Barat, Sumatera Utara, Islam itu maju. Sisingamangaraja itu Islam, ya. Kemudian Aceh itu terakhir, dia Belanda itu dalam sejarah tuh. Ini sekarang sejarah dihapus di anak itu di sekolah. Aceh itu diutus oleh Belanda untuk belajar ke Mekah. Siapa namanya? Atau dulu dalam sejarah, ya. Apa tuh? Ya. Belajar agama Islam, belajar ngaji, belajar masih bahasa Arab. Gitu selesai dia balik ke Aceh, ajar amalan-amalan Aceh, ya, dia ini antara ini kan ada amin baca Yasin tidak boleh. Mana baca Yasin tidak boleh, baca Quran, ya, zikir tidak boleh. Yang lucu lagi salaman tidak boleh. Salaman ini Pak, ya, selama kita salaman, ini tusuk itu berkurang ini. Harus yakin, ya. Harus tidak ada salaman dulu, ada beda. Dari mana? Sama itu aja rumah itu keyakinan itu. Nah ini memang kerja siapa? Iblis Pak. Iblis itu tidak mau betul dia itu manusia yakin kepada Allah. Itu tidak bisa jalankan iblis. Dia pengorbanannya luar biasa iblis itu. Ya. Apa korban? Itu cuma nahan kaki sebentar. Iblis itu, ya. Ya Allah, biarlah kami masuk neraka ya Allah. Asal kami bisa menarik anak cucu Adam ini masuk neraka bersama kami. Jadi tidak gampang Pak berjuang kita ini kan untuk melawan iblis. Iblis tidak kelihatan, dia pasti melihat kita. Kalau kita berdoa ya Allah, iblis itu sifatmu ya Allah. Ya. Kami tidak pasti melihatnya, tapi dia pasti melihat kita. Maka itu jaga hati kita, dikit. Salah satu untuk menepis daripada iblis ini adalah diganti itu ingat aku ini ciptaan ya Allah bila ini tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Engkau telah menciptakan aku. Itu ciptaan Allah. Dan mata itu di kaki kita nanti jual di pasar. Ini Allah loh, ya. Dia juga melihara ya. Nanti kita juga ya. Allah mengatakan apa? Kata Tuhan Engkau ya Allah, Engkau yang telah menciptakan aku, wanita ini Engkau juga yang telah memberi aku hidayah, baca ngomong, baca dengar, punya ilmu, ya, jadi manusia sempurna. Itu kan dari Allah tahu, ya. Wanita ini, wanita tas ini, Engkau juga yang memberi aku makan ya Allah. Harus satu. Itu dia tidak akan masuk satu butir nasi pun kalau itu kecuali izin Allah. Wanita tas ini, Engkau juga yang memberi aku minum, tidak akan masuk satu tetes air pun